Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran sejarah. Namun kali ini adalah video khusus kelas 12. Ini adalah video sejarah untuk materi ya ini perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, pertama-tama saya ucapkan kepada kalian yang berhasil sampai ke tahap kelas 12 ini tahap akhir kalian untuk menentukan ya apakah kalian akan lanjut kuliah atau bekerja ya. Yang jelas itu yang terbaik di antara paling baik buat kalian. So, kita enjoy, kita nikmati video ini ya. Sebelum kita masuk ke saya akan memberikan ini tampilan kepada kalian. Ini adalah Bapak Presiden Republik Indonesia pertama ya, yakni Presiden Soekarno. Saya ngambil quotes beliau yang sesuai dengan materi kali ini. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dari sini kita bisa melihat apa itu disintegrasi. Ancaman disintegrasi bangsa ini di materi ini dimulai tahun 1948, diawali dengan adanya pemberontakan ya, PKI di Madiun tahun 48. Tentunya ini didalangi oleh Musso ya dan Amir Saripudin yang kecewa terhadap kabinet Hatta nanti ya. Nah, kenapa itu range-nya dari tahun 1948 sampai 1965 dan di tahun 65 itu ditutup dengan eh, pemberontakan juga ya, G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Ya, nanti kita akan bahas ya. So, apa itu disintegrasi? Ya, kita saksikan ya beberapa pendapat yang kalian utarakan, yang kalian kirimkan videonya melalui saya. So, keep tahu ya. Selamat menyaksikan ya, seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sabah Maulidah. Saya duduk di kelas 12 MIPA 5. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan tugas sejarah. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud disintegrasi bangsa dan contoh disintegrasi bangsa di Indonesia? Jawaban saya adalah, disintegrasi bangsa adalah pudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Contoh-contohnya adalah perang antar suku di Papua, terjadinya pertengkaran di sosial media, konflik antar agama, permusuhan karena bedanya pendapat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiban dari kelas 12 MIPA 3. Mengenai apa yang dimaksud disintegrasi bangsa dan contoh kasus disintegrasi bangsa apa saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Contoh kasus disintegrasi bangsa seperti perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan peperangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Silviani dari 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah suatu proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Contohnya adalah 1. Terbentuknya PRRI dan Pemesta, 2. Pemberontakan Andi Aziz, 3. Republik Maluku Selatan, dan 4. PKI Medium. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi kita sudah menyaksikan beberapa tampilan-tampilan video yang kalian kirimkan ke saya ya. Saya ucapkan terima kasih dan kepada 3 orang yang mengirimkan video tersebut boleh hubungi saya karena ya kalian mendapatkan
reward dari saya. Pokoknya spesial lah, sesuatu lah ya pokoknya. Nanti hubungi saya ya. Oke, terima kasih ya pemaparan tentang pengertian disintegrasi dan beberapa contohnya meskipun ada yang nyambung-nyambung ke sosiologi ya, seperti itu. Oke, pengertian disintegrasi ya. Oke, disintegrasi itu apa sih ya? Disintegrasi itu apa sih? Nah, kita ngambil dari salah satu bapak sosiolog Indonesia ya. Nah, disintegrasi adalah keadaan yang ada dalam masyarakat dalam situasi ketidakaturan ya. Ketidakaturan, nyaris anomi mungkin ya. Situasi di mana masyarakat tanpa norma dan nilai seperti itu. Hal ini didasari pada memudarnya nilai dan norma yang sudah ada ya, memudarnya. Di mana faktor yang melatar belakangi adanya disintegrasi itu bisa karena pertama, perubahan sosial ya. Kedua, lembaga sosial yang melakukan perombakan. Ya, ini kalau sesuai menurut Bapak Suryono Sukanto ini benar banget ya, bahwa di masa awal kemerdekaan, di masa awal Republik kita berumur ya 1 sampai 5 tahun ya, kita sering melakukan perubahan sosial, bahkan lembaga sosial juga masih sering melakukan perombakan. Terbukti dengan jatuh bangunnya kabinet gitu kan. Nah, ini nih yang membuat uh, ancaman disintegrasi bangsa ini cukup ya kerasa gitu kan ya. Oke, yang kedua, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disintegrasi adalah realitas sosial yang menunjukkan ketidakbersatuan. Nah, ini tidak bersatu nih. Dikarenakan keadaan terpecah, ya, terpecah belah di sini yang menyebabkan hilangnya keutuhan dalam hidup. Ya, perbedaan sih wajar, tapi disinilah harus ada faktor, harus ada sesuatu yang bisa mempersatukan, ya, seperti itu. Nah, kalau ini menurut Webster New Encyclopedic Dictionary, ini kamus ensiklopedia ya. Definisi disintegrasi adalah perpecahan suatu bangsa dan negara hingga akhirnya ya menjadi bagian-bagian yang saling berbeda, separated ya atau terpisah ya separate. Ah, jadi separatis gitu kan, separatis ya jadi memisahkan gitu kan. Nah, ini perpecahan suatu bangsa dan negara. Kita lihat di range tahun 1948 sampai 1965 ada peristiwa apa aja sih yang melahirkan ancaman disintegrasi bangsa. Nah, klasifikasi pergerakan politik menurut Herbert Page karena disintegrasi bangsa ini pasti ya berasal dari politik ya, kepentingan politik seperti itu. Ini Herbert Page. Dia mengklasifikasikannya pergolakan politik di Indonesia ini pertama ini faktor ideologi ya. Seperti DITI, PKI gitu kan ini faktor ideologi. Kemudian faktor federasi di mana masih ada ketidaksukaan atau ketidaksiapan masyarakat feodal pada saat itu yang tidak mau ya bersatu ya bergabung dengan Republik Indonesia. Contohnya apa? Nanti ada APRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil yang tetap ingin mempertahankan negara Pasundan ya dan berbentuk republik kita itu Republik Indonesia Serikat seperti itu. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya nah ini etnis ya. Ya, etnis ini seperti ini ya, PRRI Permesta gitu kan mengedepankan etnis-etnis dan kepentingan-kepentingan dari sukunya. Karena mungkin di sini adanya kejomplangan atau ketimpangan pembangunan yang lebih memfokuskan di Pulau Jawa saja. Kenapa yang lain enggak? Kemudian ada etnis yang kenapa sih presiden, petinggi-petinggi di Republik ini kok mayoritas dari Jawa gitu kan. Kenapa enggak? Nah, nanti melahirkan nih adanya orang-orang yang berlatar belakang etnis ini agak sentimen seperti itu sehingga ada pergerakan politik di sini. Ya, seperti itu. Nanti kita bahas lebih singkatnya, lebih lengkapnya di video-video selanjutnya. Dan untuk pembukaan ini, pemanasan ini, semoga kalian semangat ya, semoga kalian eh, sehat selalu kan. Ya, terima kasih ya atas atensi perhatiannya. See you next video. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa 5M ya seperti itu. Semoga kita cepat tatap muka ya seperti itu. Oke. Saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.